Yang kelima, yang menyebabkan batalnya wudu adalah memegang kemaluan dengan telapak tangan. Memegang kemaluan dengan telapak tangan tanpa adanya penghalang. Jadi kalau mau garuk-garuk jangan dimasukkan, Pak, kalau mau sholat. Nah, jadi yang membatalkan wudu dengan telapak tangan memegang kemaluan, baik yang depan maupun yang belakang. Yang belakang yang mana? Lobangnya itu, Pak. Lobangnya itu dalam kaul jadid pun termasuk yang membatalkan wudu. Nah, mana yang dimaksud telapak tangan? Yang dimaksud telapak tangan adalah ketika seseorang mengumpulkan kedua tangannya seperti ini. Nah, maka yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita masalah nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu, apa saja yang menyebabkan wudu kita batal. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar masalah wudu, caranya bagaimana. Sekarang apa saja yang menyebabkan wudu kita batal. Jadi sehingga kita bisa tahu, oh ini loh yang menyebabkan batal. Misalnya salam sebelum ke masjid, salaman sama istri, misalnya cipika-cipiki, cium kening misalnya, apalagi pengantin baru langsung masuk sholat. Nah ini gimana ini? Nah, apakah sah atau tidak sholatnya? Nah, marilah kita akan membahas. Faslun fi nawaqidil wudu al musamma bi asbabil hadas. Yang menyebabkan hadas kecil ada 5 sebab orang hadas kecil. Kalau hadas besar yang menyebabkan mandi ya, kalau enggak junub, ihtilam, kemudian berkumpul antara laki-laki dan wanita, kemudian yang ketiga mati itu juga wajib mandi, Pak. Tapi kita bukan mandi sendiri. Nah, kalau mandi sendiri malah repot, nanti satu kampung lari. Nah, jadi mati termasuk wajib dimandikan. Kemudian bagi wanita haid. Nah, orang yang haid selesai haidnya wajib mandi. Kemudian nifas. Apa itu nifas? Seseorang yang selesai melahirkan keluar darah. Alis geti keluar darah ya umumnya 40 hari. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Nah, itu yang menyebabkan hadas besar. Nah, sekarang kita akan membahas yang menyebabkan hadas kecil. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini. Yang pertama keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Tabe-tabe istinja, apa namanya, bukan istinja, buang air kecil, buang air besar, kentut. Nah, itu termasuk membatalkan wudu. Ataupun keluarnya sesuatu yang langka, jarang terjadi, keluar darah dari bagian belakang, lubang depan atau belakang. Tapi kalau berdarah di selain itu tidak membatalkan wudu. Ingat, kalau keluar dari lubang depan atau lubang belakang, selainnya tidak membatalkan wudu. Jadi itu aja. Kalau keluar dari salah satu dua jalan itu, baik yang keluar umum ataupun yang keluar barang langka. Makan kelereng, keluar kelereng, nah, batal gak wudunya? Batal, karena keluarnya segala sesuatu dari salah satu dua jalan. Kecuali, ada kecualinya, Pak. Ilal mani al kharij
bihtilamin min mutawaddiin mumkinin maq'adahu minal ard fala yamkun. Kecuali seseorang yang tidur dalam keadaan duduk kemudian dia hilang. Bisa dipahami, orang tidur dalam keadaan duduk kemudian hilang, junub tapi dalam keadaan duduk. Junub dalam keadaan duduk, keluar maninya, tapi mani tidak menyebabkan hadas kecil, melainkan menyebabkan hadas besar. Jadi cukup dia mandi, tidak perlu berwudu kalau dia tidak kencing, kalau dia tidak kentut ketika mandi. Nah itu, jadi syaratnya seperti itu. Nah. Kemudian yang kedua, an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Nah, yang kedua tidur selain model orang duduk tadi. Jadi tidur itu membatalkan wudu, kecuali tidurnya orang yang duduk dalam keadaan pantatnya menetapi tanah atau lantai. Jadi seperti duduk seperti ini. Nah, pokoknya kalau kita biasa di masjid-masjid yang iqomahnya lama, nah kan lumayan itu pas setengah jam nunggu iqomah kan. Nah yang kecapean ataupun lain hal, maka dia nunggu sholat tiba-tiba tertidur. Kalau dia ketika tidurnya seperti ini, duduk sila modelnya, tidur Allahu Akbar iqomah. Udah guru iqomah langsung berdiri sholat tidak perlu wudu. Itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sudah selonjor ya, terus apalagi seperti ini, ataupun dengan gaya yang berbeda, ataupun dia seperti ini, pokoknya pantatnya sudah tidak menetap di lantai lagi, maka itu wudunya batal. Kemudian wasalisu zawalul aqli ay ghalabati alaihi bisakrin au maradin. Nah, yang ketiga hilangnya akal. Seseorang yang hilang akal disebabkan sakit ya, ataupun disebabkan minum khamar, mabuk dan lain sebagainya, maka wudunya batal. Pokoknya hilang akal, wudu batal. Yang keempat, lamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata ghairal mahrami. Nah, yang keempat, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Ingat Pak, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Siapa yang dikatakan mahram? Mahram itu ada 3 sebab. Yang pertama sebab nasab, yang kedua sebab musoharo. Musoharo ini sebab pernikahan. Yang ketiga sebab persusuan. Sebab nasab bagaimana? Saya, ibu saya, bapak saya, ibu, bapak jelas ya, ibu saya, nenek saya, terus adik di samping, adik, kakak yang perempuan, kemudian anak, kemudian paman apa? Bibi dari ibu, bibi dari bapak, bibi dari ibu, bibi dari bapak. Tapi kalau istrinya paman, nah ini bukan mahram. Ingat, yang mahram adalah saudarinya bapak atau saudarinya ibu, ini mahram. Atau saudarinya anak saudara. Saudarinya anak saudara apa bahasa Semawa? Duan ya. Saudarinya anak saudara. Kalau kemanak itu meluk kemanak kan? Ya. Sama itu ya. Duan. Kemanak atau duan itu yang perempuan langsung. Nah,
Jadi ke Mina yang perempuan, kemana ya, nah itu mahram. Tapi kalau istrinya, nah ini bukan mahram. Istrinya paman ataupun istrinya anaknya saudara, tidak mahram. Itu yang dari nasab. Kemudian dari musoharo ini disebabkan kita nikah dengan si A, maka ibunya si A, ya, neneknya si A ke atas itu menjadi mahram untuk kita. Ya, cuman cukup sampai ibu kakek ke atas. Tapi kalau bibinya ya tidak mahram lagi. Bibinya, kemudian saudaranya istri tetap tidak mahram. Jadi sehingga jangan karena kita mungkin dakwahnya Wali Songo di Indonesia zaman dulu ataupun dakwahnya orang-orang terdahulu belum menginjak, belum sampai masalah mahram, belum sampai masalah nutup aurat, ya, belum sampai masalah mahram, sehingga banyak orang-orang Islam yang belum menutup aurat. Kalau kita lihat yang hidup tahun 90-an ya ataupun 80-an, jarang ataupun belum ada anak SMP, SMA yang pakai kerudung. SMP 1 saja Pak itu pakai kerudungnya tahun 2000-an ke atas. Jadi sekolah-sekolah pun belum pakai kerudung. Jadi banyak orang-orang Islam yang belum paham mengenai aurat, tutup aurat. Nah begitu juga dengan mahram ini. Sehingga jangankan adiknya istri atau kakaknya istri, bahkan sesama tetangga saja biasa, ayo mampir Pak, ya kan? Yang ngajak ibunya, yang ngajak istrinya, ke orang laki-laki tetangga, ayo mampir Pak. Oh ini tidak diperbolehkan. Jadi bukan mahram. Jadi seseorang yang tidak ada hubungan ikatan pernikahan, ikatan nasab ataupun ikatan persusuan tidak diperbolehkan berbicara kecuali dalam hal jual beli, muamalah dan persaksian dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara apalagi ngobrol enak gitu, ngopi bareng, tidak boleh. Itu Pak, itu yang namanya musoharo. Akan tetapi istri tidak bisa dikatakan mahram. Nah, perhatikan. Ibunya istri mahram mu'abbad. Apa itu mahram mu'abbad? Mahram yang selamanya. Jadi ketika kita nikah dengan istri kita, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan, saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti Muhammad ya misalnya, dengan mahar 100 juta dibayar tunai misalnya. Maka ibunya Fatimah dengan kita mahram sampai mati, seumur hidup. Jadi ketika kita nauzubillah cerai dengan istri kita, maka ibunya tetap mahram untuk kita. Tidak bisa setelah itu kita nikahi ibunya, itu tidak bisa. Karena ibunya mahram, neneknya juga mahram. Tapi kalau anaknya ibu tadi, saudaranya Fatimah ini, nah misal adiknya atau kakaknya, bisa kita nikahi. Terus timbul mesti pertanyaan, orang-orang yang suka mikir timbul, kenapa penyebab seseorang menjadi mahram dia sendiri tidak mahram? Iya kan Pak? Fatimah ini menyebabkan ibunya mahram dengan saya, tapi kenapa Fatimahnya sendiri tidak mahram? Kan begitu secara akal. Seharusnya ya Fatimah lebih mahram daripada ibunya saja mahram, kenapa Fatimah tidak mahram? Nah, jadi karena istri ini bisa terlepas, istri ini bisa terlepas, sedangkan yang namanya mahram ini selamanya. Tidak ada namanya ibu sebentar, anak sebentar, saudara sebentar, tidak ada. Sampai mati tetap saudara, tetap ibu, tetap anak. Begitu juga dengan yang namanya mahram, ibu mertua, bapak mertua, ini terus selamanya. Tapi kalau istri dia bisa tercerai, dia bisa
tertolak. Nah, itu bedanya kenapa kok istri tidak mahram tapi dia halal, sehingga boleh kita apa-apakan saja, tetapi untuk hal membatalkan wudu, ketika kita menyentuhnya wudu kita batal. Berbeda dengan yang lain. Kalau yang mahram-mahram yang lain, wudu kita tidak batal ketika menyentuh, tapi tidak boleh ngapa-ngapain, kan begitu. Dengan mahram-mahram yang lain itu ada batas-batasan tertentu. Kemudian yang ketiga yang namanya mahram adalah disebabkan persusuan. Jadi misalnya saya punya anak bayi, kemudian tetangga juga punya anak bareng. Nah, anak tetangga ini nyusu dengan anak perempuan tetangga, nyusu dengan istri saya yang baru melahirkan anak juga. Karena umumnya orang yang punya susu kan yang punya anak. Jarang orang yang gak punya anak kemudian punya susu itu, mungkin karena keguguran kan. Jadi umumnya orang yang melahirkan barulah keluar air susunya. Nah, maka anak yang disusui oleh istri saya itu namanya anak persusuan. Sehingga anak saya dengan anak tetangga namanya saudara persusuan. Sehingga mahram tidak boleh nikah. Boleh jabatan tangan, boleh ngobrol, tapi tidak boleh nikah, dengan syarat nyusunya di bawah umur 2 tahun, lebih dari 5 kali persusuan. Jadi 5 kali sampai kenyang. Jadi misal sehari itu disusui, kemudian dikembalikan lagi, besoknya disusui lagi 5 kali, barulah anak itu dinamakan anak persusuan. Jadi 3 penyebab seseorang dikatakan mahram. Nah, selain itu, ketika kita bersentuhan, wudu kita batal. Sehingga kalau yang salam dengan istrinya sebelum sholat, maka di masjid harus berwudu lagi. Kemudian yang kelima, wa huwa akhirun nawaqid mas'u farjil adami bi batinil kaf. Nah, yang kelima yang menyebabkan batalnya wudu adalah memegang kemaluan dengan telapak tangan. Memegang kemaluan dengan telapak tangan tanpa adanya penghalang. Jadi kalau mau garuk-garuk jangan dimasukkan, Pak, kalau mau sholat. Jadi yang membatalkan wudu dengan telapak tangan memegang kemaluan, baik yang depan maupun yang belakang. Yang belakang kemana? Lobangnya itu, Pak. Lobangnya itu dalam kaul jadid pun termasuk yang membatalkan wudu. Nah, mana yang dimaksud telapak tangan? Yang dimaksud telapak tangan adalah ketika seseorang mengumpulkan kedua tangannya seperti ini, maka yang terlihat ini selain telapak tangan. Jadi ketika kita mengumpulkan kedua tangan kita, yang dinamakan telapak tangan adalah yang tidak terlihat. Ini yang tidak terlihat ini yang mana? Sehingga yang terlihat baik punggungnya, sampingnya tidak termasuk telapak tangan, sehingga tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau kita menggunakan samping jari-jari, maka dikhawatirkan kena juga, Pak. Ya kan? Misal kita garuk pakai yang samping sini, rentan namanya, rentan. Dikhawatirkan kena yang dalam juga. Jadi kalau mau terpaksa garuk-garuk, mau menyentuh, sentuhlah dengan punggung tangan, tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan juga? Bismillahirrahmanirrahim.